Aku yuk kakak yang mau konseling hari ini. Oh iya, yang mau konseling hari ini ya? Iya, Apa ya? maaf ya ganggu waktunya. Enggak kok, nggak ganggu. Kakak malah senang banget nih bisa ketemu kamu hari ini. Yuk, masuk aja. Yuk, masuk. Kakak duduk ya, duduk senyaman mungkin. Makasih banyak ya kak udah sempetin waktu buat aku hari ini. Tentu yuk kak. Gimana perjalanan kamu ke sini tadi, lancar? Lumayan panas kak di luar. Maklum udah jam-jam nanggung begini. Tadi aku naik motor dan sempat terjebak macet juga di persimpangan jalan kampus. Rasanya hawa panasnya bikin kepala aku agak pusing dan pundak aku pegel-pegel sejak tadi. Berarti perjuangan banget ya datang siang-siang begini berkendara tengah macet. Mau minum dulu nggak? Ini kakak ada minum. Gak usah kak, tadi aku udah sempet buat minum kok sebelum jalan ke sini. Oke, gitu. Makasih ya kak, perhatian banget sih kak. Soalnya kalau kepanasan di jalan tuh rasanya emosi juga, gampang kepancing. Bawaannya jadi makin malas mikir. Bener banget, suhu udara kan di luar emang sering banget ya ngaruh ke suasana hati kita. Makanya relax aja dulu ya, sambil napas dalam-dalam terus buang pelan-pelan. Iya kak, rasanya bahu aku yang tadinya kaku banget mulai agak mendingan sekarang. Bagus, kita santai aja ya di sini, nggak usah terburu-buru, anggap aja kayak lagi nongkrong gitu, lagi di kafe favorit kamu. Bedanya di sini kita bakalan obrolin hal-hal yang bikin kamu kurang nyaman belakangan ini. Siap kak, aku bakalan coba buat relax dan terbuka sama kakak. Makasih ya udah bikin suasananya senyaman ini. Sama-sama yuk kak. Posisi kamu sekarang udah bener-bener nyaman? Sudah kak, posisi duduk aku sekarang udah enak banget buat ngobrol sama kakak. Bagus sekali. Oh iya yuk kak, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kakak pengen jelasin dulu tentang batasan waktu kita konseling hari ini. Hari ini kita akan manfaatin seefektif mungkin ya sesi konselingnya. Nah, di sesi konseling kedua kita hari ini bakal berjalan selama 50 menit ya. Apakah waktu segitu cukup aman dan kamu bisa ikuti dengan baik? 50 menit ya kak. Menurut aku itu waktu yang cukup banget kak dan aman juga. Kebetulan abis ini aku nggak ada jadwal kuliah lagi sampai nanti sore. Jadi aku bisa fokus ngobrol di sini tanpa perlu terburu-buru pulang. Oke. Waktu kita sudah kita sepakati ya. Selain itu kakak juga pengen nyampe ini kalau proses konseling hari ini kita itu dilandasi sama asas menjaga kerahasiaan cerita yang artinya semua hal yang kamu ceritain hari ini ke kakak bakal tetap aman di ruangan ini, cuma diketahui sama kita berdua aja, kecuali kalau misalnya nanti ada info yang nunjukin adanya ancaman nih bahaya fisik ke diri kamu sendiri atau orang lain. Jadi baru kakak sampaikan buat koordinasi sama pihak lain demi keselamatan kamu. Gimana? Kamu bisa paham? Sangat paham kak. Jujur penjelasan kakak bikin aku ngerasa jauh lebih lega. Tadinya aku sempet takut kalau ceritaku nanti bocor ke teman-teman seangkatan atau malah diaduin ke orang tua aku di rumah. Tenang aja yuk kak, kakak sangat berpegang teguh kok sama etika rahasia ini. Nggak bakal ada cerita yang bocor, apalagi sampai di-share ke grup WhatsApp seangkatan atau ke orang tua kamu tanpa izin kamu. Syukurlah kak, denger itu aku jadi makin yakin buat numpahin semua unek-unek aku yang udah lama mengganjil di dada aku. Bagus.
Silakan ditumpahkan aja ya. Oh iya, selain kerahasiaan nih, ada juga yang namanya akses datang tanpa paksaan atau kesukarelaan nih. Kamu kesini murni karena pengen sendiri kan? Ya benar kak, murni kemauan aku sendiri kok. Nggak ada yang maksa atau nyeret aku ke sini. Meskipun emang ada temen kos sih yang nyalanin. Pas lihat aku sering ngelamun. Oke, kakak apresiasi banget nih keberanian kamu buat terbuka dan nyari bantuan profesional juga. Itu langkah awal yang berharga banget buat diri kamu sendiri. Nah, kalau begitu bisa kita mulai ya. Coba ceritain pelan-pelan hal apa sih yang sebenarnya paling ganjel di hati kamu dan bikin kamu tuh ngerasa tertekan banget akhir-akhir ini. Jadi gini kak, akhir-akhir ini aku sering banget ngerasa cemas yang luar biasa. Terutama kalau aku lagi merenung sendirian di kamar kos pas malam hari. Rasa cemas ini tuh selalu memuncak tiap kali aku mikirin tentang gimana masa depan aku setelah lulus kuliah nanti. Kecemasan di malam hari emang sering merasa berkali-kali lipat lebih berat ya sebenarnya. Soalnya suasana lagi sepi dan gak ada aktivitas lain yang bisa ngalihin pikiran kamu. Biasanya jam berapa nih kecemasan itu mulai datang menyerang? Biasanya mulai jam 11 malam ke atas kak. Pas lampu kamar udah aku matiin dan aku udah tiduran di kos. Nah di situ pikiran aku langsung liar kemana-mana. Susah banget buat direm. Begitu ya, jadi pas sunyi itulah pikiran kamu tuh mulai memproyeksikan skenario masa depan. Kalau boleh tahu, seberapa sering sih kamu mengalami hal ini tuh? Berapa sering hal ini tuh terjadi dalam seminggu? Hampir tiap hari kak. Rasanya capek banget. Tiap mau tidur bukannya rileks malah kayak mau perang. Jantung deg-degan kenceng banget. Itu pasti nguras energi fisik kamu juga ya. Jadi pemicu utamanya di sini tuh saat kamu sendirian di kamar kosan pada malam hari dan mulai membayangkan masa depan setelah lulus kuliah. Iya bener kak. Situasi sunyi di kosan itu kayak jadi pancingan otomatis buat bikin aku panik dan ketakutan sendiri. Cemas banget ya berarti mikirin masa depan setelah lulus kuliah ini. Kelihatannya bayang-bayang kehidupan dunia kerja setelah lulus ini benar-benar nyedot banyak energi kamu ya, apalagi di pikiran kamu. Kalau gitu bisa kamu ceritain lebih jauh nggak? Hal apa sih yang dari masa depan yang paling kamu takut? Aku khawatir banget kalau nanti setelah lulus aku nggak bisa langsung dapat pekerjaan yang layak dan mapan. Terus berjuang sama kegagalan penuhin harapan besar orang tua aku. Tiap kali mikirin karir dan pekerjaan, kepala aku langsung otomatis ngebayangin skenario paling buruk, kayak jadi pengangguran bertahun-tahun, terus aku jadi nggak bisa ngebalas jasa keluarga atau bikin orang tua aku kecewa. Dari berbagai kemungkinan buruk itu seolah-olah berputar otomatis ya di kepala kamu tanpa henti. Berarti kamu ngerasa punya tanggung jawab yang gede banget nih buat balas budi dan pengorbanan orang tua kamu. Dan ada ketakutan luar biasa nih kalau kamu bakal dicap ngecewain mereka kalau nggak bisa langsung sukses setelah lulus. Iya bener banget Kak Gita. Orang tuaku udah berkorban luar biasa banyak buat aku. Bahkan mereka sampai rela ngejual aset tanah satu-satunya di kampung cuma demi membiayai aku kuliah di kota ini. Makanya aku selalu
nanemin di pikiran aku kalau aku tuh wajib berhasil dan gak boleh ngecewain orang tua aku sedikit pun setelah aku lulus kuliah nanti. Berarti kamu ngerasa ada tuntutan kaku atau keharusan mutlak dalam diri kamu yang kalau kamu tulisan setelah lulus kuliah itu harga mati yang nggak bisa ditawar lagi, karena itu satu-satunya cara buat ngebalas pengorbanan orang tuamu, begitu ya? Bener Kak, rasanya gak boleh ada kesalahan atau kegagalan sama sekali dalam perjalanan karir aku nanti. Terus kalau aku lihat teman-teman kampus yang kelihatannya udah punya arah hidup jelas, magang di kantor keren, atau udah punya pencapaian luar biasa, aku langsung ngerasa minder banget, ketinggalan jauh, dan ngerasa diri aku ini gak berguna sama sekali. Jadi pas melihat teman-teman seangkatan kamu nih yang kegiatannya udah jadi dan lancar jalannya, itu kamu langsung jadi pemicu eksternal yang bikin kamu tuh makin ngerasa tertekan ya? Iya Kak, bener banget. Aku langsung ngebandingin diri aku sama mereka. Rasanya kayak kok mereka gampang banget dapet jalan, sedangkan aku masih gini-gini aja. Nah, kebiasaan membandingkan diri ini emang gampang banget bikin kita makin baper dan down ya. Kamu ngerasa seolah-olah ada perlombaan yang harus kamu menangkan secepat mungkin kah? Rasanya emang kayak gitu Kak. Aku ngerasa diburu waktu banget. Kalau temen bisa dapet kerja cepet, aku juga harus bisa cepet mereka. Gak boleh kalah atau telat gitu. Nah, kata harus yang tadi itu dan tidak boleh kalah, ini yang bikin beban di pundak kamu tuh jadi berlipat ganda. Pikiran kaku ini yang menuntut kamu sempurna tanpa celah. Iya sih Kak, tapi batin aku otomatis mikir gitu terus. Susah banget buat ngebandingin. Apalagi tiap hari buka media sosial, isinya pencapaian teman semua. Jadi setiap kali lihat pencapaian teman-teman kamu nih, kamu langsung ngebandingin diri kamu dan ngerasa makin tertekan sama tuntutan sukses ya, yang kamu bikin sendiri nih di kepala kamu. Apalagi dampak dari perasaan tertekan ini ke aktivitas sehari-hari kamu. Dampaknya buruk banget sih Kak. Aku jadi sering gelisah sepanjang hari, susah banget buat konsentrasi pas belajar di kelas atau ngerjain tugas kuliah. Dan yang paling menyiksa itu aku ngalamin insomnia parah karena terus-terusan overthinking sebelum tidur. Waduh, gelisah seharian ya, susah konsentrasi sampai insomnia parah pula nih. Kalau boleh tahu, biasanya pas susah tidur itu apa sih yang kamu lakuin buat mengatasinya? Biasanya aku cuma main HP Kak, scrolling media sosial sampai subuh biar ngantuk. Tapi malah bikin makin parah karena ngelihat postingan sukses teman lagi. Bener-bener salah langkah banget. Itu mah kayak nyiram bensin ke daun api ya, bukannya tenang malah dapet pancingan baru nih yang bikin pikiran kamu makin liar. Efeknya pas bangun pagi gimana coba? Pas bangun pagi rasanya lemes banget Kak, kepala pusing berputar, terus leher pegel, dan bawaannya pengen merem terus tapi nggak bisa tidur nyenyak. Kuliah pun jadi berantakan karena ngantuk di kelas. Jadi kamu ngerasa ini dampaknya buat emosi dan pikiran aku ini tuh bener-bener udah ganggu kesehatan fisik kamu dan performa kuliah kamu secara nyata ya. Iya Kak, parah banget. Hubungan sosial aku juga keganggu karena aku sering nolak diajak nongkrong bareng teman-teman deket aku. Jadi rasa gelisah, susah konsentrasi, overthinking alias mikir berlebihan sampai insomnia parah ini yang bikin tubuh kamu seolah-olah lagi ngirim alarm nih kalau lagi stres, yang numpuk pikiran kamu udah mulai meluap nih ke kondisi fisik kamu juga.
Iya kak, rasanya capek banget fisik aku. Tiap bangun tidur, kepala aku selalu pusing, leher dan pundak rasanya kaku banget, kayak lagi mikul beban berat berkuintal-kuintal. Aku juga jadi males keluar kamar dan sering nolak ajakan makan malam dari teman-teman dekat aku karena ngerasa minder parah. Jadi di sini demi menghindari rasa minder dan cemas itu, kamu lebih memilih untuk menarik diri dan mengurung diri di kamar kosan ya. Tapi di sisi lain, tindakan menarik diri ini kan justru bikin kamu ngerasa makin kesepian dan tertekan. Apakah benar begitu? Tepat banget Kak Gita, rasanya kayak lingkaran setan yang gak ada habisnya. Aku pengen keluar dari situasi ini, tapi aku benar-benar nggak tahu gimana cara ngentiin pikiran-pikiran buruk yang terus menuhin kepala aku. Oke, kakak paham banget nih betapa berat dan capeknya situasi yang lagi kamu hadapin sekarang. Makasih banyak ya udah mau jujur nyeritain semuanya ini ke kakak. Nah, dalam uh, metode konseling RGT, singkatnya ini lebih ke terapi yang fokusnya ngubah pikiran kaku biar perasaan kita itu jadi lebih baik. Nah, masalah emosional kayak cemas berlebih ini sebenarnya tuh dipengaruhi banget sama cara kita berpikir atau keyakinan kita sendiri. Kira-kira kamu bersedia nggak nih kalau kita bedah masalah ini bareng-bareng biar kamu bisa memahaminya secara lebih objektif? Aku bersedia banget Kak, tolong bantu aku ya, soalnya aku udah benar-benar capek jadi tawanan dari pikiran aku sendiri tiap hari. Bagus sekali. Kalau gitu, langkah pertamamu buat setuju membedah pikiran ini tuh bukti kalau kamu siap buat berubah. Nah, dalam konseling RGT ini kita punya banyak cara asik nih buat nyatain masalah kamu, namanya model ABC. Model ABC itu apa sih Kak? Singkatan dari apa ya? Tolong jelasin dong, biar aku nggak bingung. Jadi gampangnya begini, Kak. A itu kejadian pemicu, sedangkan D itu pikiran atau keyakinan kita tentang kejadian itu, dan C itu dampak perasaan fisik sampai tingkah laku yang kita rasain. Jadi 3 hal itu saling nyambung ya Kak. Selama ini aku mikir kalau kejadian buruk itu langsung otomatis bikin perasaan kita jadi buruk juga. Nah, asumsi itu yang sering bikin orang tuh salah paham. Nanti kita bakal lihat kalau sebenarnya tuh B itulah yang jadi jembatan utama penentu perasaan kita. Kalau gitu kita bedah perlahan aja ya. Dalam metode ini tuh kita pakai sebuah konsep yang namanya model ABC. Nah, di komponennya A itu berisi peristiwa luar atau pancingan nyata, kayak pas malam hari nih kamu sendirian mikirin prospek kerja setelah lulus kuliah dan langsung keinget nih harapan orang tua kamu. Apakah kamu bisa melihat nih kejadian pemicu ini dalam keseharian kamu? Oh, jadi kejadian pemicunya itu hal nyata yang mancing ingatan aku atau pikiran aku ya Kak? Betul. Kayak pas lihat postingan sukses temen di Instagram, atau pas tiba-tiba keinget pengorbanan orang tua aku. Tepat banget. Nah, itu namanya komponen A. Terus komponen berikutnya tuh C, yaitu akibat berupa perasaan dan tindakan yang kamu rasain, kayak cemas tadi, gelisah, pusing, mulai takut, susah tidur, sampai kamu tuh mengurung diri dari teman-teman. Selama ini kan mungkin kamu ngira kalau komponen A ini adalah penyebab langsung yang bikin kamu dapat dampak C, tapi kebenarannya kayak gitu nggak? Iya Kak, selama ini aku mikir kayak gitu. Aku cemas ya karena kenyataan kalau masa depan aku
gak pasti, dan beban harapan orang tua aku itu emang nyata, berat banget secara real. Bukannya wajar ya kalau situasi sesulit itu langsung bikin orang cemas. Wajar banget kok kalau ada asumsi kayak gitu. Tapi dalam RGP ini dijelasin kalau ada jembatan di antara A dan C itu, yaitu komponen B. Jadi bukan masa depan atau harapan orang tua kamu yang langsung bikin kamu cemas, melainkan apa yang kamu yakini dan katakan pada diri kamu sendiri tentang kejadian-kejadian itu. Nah, pikiran kaku atau tindakan realistis kamu itulah yang mancing kecemasan hebat itu, bukan kejadiannya sendiri. Maksudnya pikiran atau tuntutan di kepala aku sendiri yang sebenarnya bikin rasa cemas itu, bukan karena kejadian di luar sana ya kak? Tepat sekali juga. Nah, pikiran itu yang bertindak kayak kacamata. Kalau lensanya buram, maka dunia luar tuh bakalan kelihatan serem banget. Nah, di sini kan kakak punya sebuah lembar kerja khusus nih, yang praktis banget, namanya lembar kerja ABCDE. Lembar ini bakalan ngebantu kita metain pikiran-pikiran kaku kamu secara tertulis, biar bisa bikin kita tuh tenang bareng-bareng. Nanti kita isi pelan-pelan ya. Kalau gitu kakak nanti ambil kertasnya dulu. Ya, boleh kak. Kelihatannya menarik dan terstruktur banget. Kira-kira gimana cara kita mulai misinya kak? Pertama kita kita tulis di kolom A. Itu saat malam hari sendirian, aku mulai mikirin prospek kerja setelah lulus kuliah. Dan langsung teringat harapan besar orang tua pada aku. Udah kak. Terus buat kolom B-nya gimana? Nah, di kolom D ini adalah tempat kita nulis tuntutan mutlak atau aturan kaku yang muncul di kepala kamu. Dari cerita kamu sebelumnya kan kakak nyatet nih ada 4 pikiran kaku utama yang kuat banget. Yang apa sih yang keram pikiran kamu? Yang pertama itu ada, aku harus berhasil biar nggak ngecewain orang tua. Coba ditulis dulu sebagai poin pertama di kolom B. Harus berhasil dia enggak ngecewain orang tua. Kalimat ini emang rasanya jadi hukum wajib di kepala aku kak. Gak boleh ada toleransi buat gagal sama sekali. Nah, hukum itu wajib namanya. Kamu wajib. Nah, hukum wajib itu namanya demandingness alias tuntutan kaku. Coba sekarang kamu tulis pikiran kaku yang kedua. Itu bunyinya, kalau aku gagal penuhi harapan orang tua, artinya aku anak yang gagal total. Kalau aku gagal penuhin harapan orang tua,
gagal, rasanya tuh aku langsung ngecap diri aku ampas banget, gak ada gunanya sama sekali hidup di dunia ini. Nah, pikiran ngecap diri sendiri ini secara total namanya self depreciation, alias merendahkan diri sendiri. Sekarang tulis poin ketiga nih. Masa depan aku harus berjalan 100% sesuai rencana. Masa depan aku harus berjalan sesuai rencana. Aku emang gampang panik Kak kalau ada rencana yang meleset dikit aja, bawaannya kayak dunia mau runtuh. Betul, itu namanya ketidakfleksibelan mental. Dan yang keempat itu, misalkan tulis ya, kegagalan adalah hal yang sangat buruk dan gak bisa diterima. Kegagalan adalah sesuatu yang sangat buruk dan gak bisa diterima. Kita udah lengkap 4 pola pikiran aku yang aku tulis di kolom deh. Oke, kalimat ini nunjukin penilaian diri kamu nih secara keseluruhan yang tinggi banget terhadap diri kamu sendiri. Berarti udah semuanya yuk kau yang untuk kolom bagian B. Kalau begitu sekarang kita isi kolom bagian C nih, bagian dampaknya. Tulisin di sana perasaan negatif yang kamu alami nih, kayak tadi cemas berlebih, dada terasa sesek, sedih, sama dampak perilakumu nih kayak nunda-nunda belajar, mikir berlebihan, sampai susah tidur, bahkan ngurung diri ke teman-teman. Udah selesai semua aku tulis di kolom C Kak. Luar biasa gitu. Sekarang peta masalah pikiran kamu udah gampang jelas nih di atas kertas. Soal gambaran kerja ini kamu bisa lihat secara objektif kalau yang bikin udah kamu disebasi satu hidup itu bukan masa depan atau orang tua kamu, melainkan apa pikiran aku di kolom D ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tahap disputing alias menantang perilaku aku kamu. Di tahap ini kakak bakal bantu kamu buat mendebat nih dan mempertanyakan kebenaran dari keempat pikiran kamu itu secara logika sehat, bukti nyata dan kegunaannya buat kehidupan kamu. Apakah kamu siap? Aku siap Kak. Ngajarin aku ya gimana caranya mendebat pikiran-pikiran kaku ini. Soalnya selama ini aku selalu nelan bulat-bulat apa yang dibisikin sama otak aku. Yuk kita mulai dari pikiran kaku pertama di kolom D. Kan tadi pikiran kakunya itu aku harus berhasil biar nggak ngecewain orang tua. Kita pakai dapat logis dulu ya Kak. Secara logika sehat nih, apa sih keinginan kuat kamu buat ngebahagiain orang tua? Otomatis itu berarti kamu harus dan wajib selalu sukses tanpa boleh ada hambatan atau kegagalan sama sekali di dalam prosesnya. Apakah kedua hal itu secara logika? Kalau dipikir secara logika sih sebenarnya nggak setara ya Kak. Namanya juga manusia lagi berproses, pasti ada aja rintangan atau kegagalan sementara sebelum akhirnya bisa sukses. Tapi di hati aku rasanya tetap aja menolak keras kalau harus ngalamin kegagalan itu. Wajar banget kalau ada terang batin di dalam diri kamu ke yuk kita telusuri kelogisannya lebih dalam lagi. Kenapa kamu ngerasa kalau sukses itu adalah kewajiban mutlak tanpa celah? Kalau misalnya kamu sayang banget sama orang tua kamu dan pengen ngebalas budi mereka,
Apakah itu sebuah tuntutan wajib dari alam semesta, ataukah sebenarnya itu keinginan yang sangat kuat di dalam diri kamu sendiri? Sebenarnya itu keinginan yang sangat kuat dari dalam diri aku sendiri, Kak. Tapi karena keinginan itu terlalu kuat, aku malah mengubahnya jadi keharusan mutlak yang menyiksa diri aku sendiri sampai bikin aku sakit secara fisik. Nah, kamu udah dapet poin pentingnya kan? Pas kamu sadar nih kalau ini tuh cuma keinginan kuat dan bukan tuntutan wajib dari alam semesta, kerasa nggak sih ada beban yang mulai berkurang itu di pundak kamu? Iya, Kak, kerasa banget bedanya. Kalau keinginan kan berarti kalau nggak tercapai sekarang masih bisa diusahain nanti. Tapi kalau keharusan rasanya kayak dikejar tenggat waktu yang bikin sesak napas. Tepat banget. Nah, pemahaman itu berharga sekali ke sekarang kita coba dapat empiris ya, nyari bukti nih. Kita cari bukti nyata, bukan cuma asumsi Arno yang ada di kepala kamu. Gimana tuh caranya, Kak? Buktinya kan emang nyata kalau orang tua aku udah ngorbanin banyak hal buat kuliah aku. Memang betul pengorbanan mereka itu nyata. Tapi apakah ada bukti tertulis atau jaminan pasti kalau mereka bakalan langsung ucap kamu sebagai anak yang gagal dan ngebenci kamu kalau misalnya kamu gak langsung dapat kerjaan setelah lulus? Ya nggak ada sih, Kak, itu cuma ketakutan aku aja yang berlebihan karena aku pengen cepet-cepet balas budi aja ke mereka. Tepat banget. Jadi ada tidak benar-benar antara keinginan yang sangat kuat sama tuntutan mutlak ya di sini. Pas keinginan diubah jadi tuntutan mutlak pakai kata harus, dampaknya adalah cemas konstan karena di dunia nyata kita tuh nggak bisa ngontrol semua hal berjalan 100% sempurna. Sekarang kita lakuin debat empiris nih, dimana bukti ilmiah atau fakta nyata yang menyatakan kalau Yuka pasti bakal ngecewain orang tua tuh dan dicap sebagai anak gagal kalau nggak langsung sukses instan setelah lulus kuliah. Ya jelas nggak ada bukti tertulis atau fakta nyatanya, Kak Dika. Itu kan cuma asumsi serem yang aku ciptain sendiri di dalam kepala aku gara-gara panik. Benar sekali, itu cuma bayangan ketakutan kamu di depan yang nggak ada bukti nyatanya sama sekali saat ini. Yuk kita obrolin lebih jauh nih tentang hubungan sama orang tua kamu. Bapak atau ibu kamu pernah secara langsung ngomong nggak kalau kamu tuh nggak langsung sukses dan kaya raya pas lulus kamu itu anak yang gagal dan kamu bakalan dibenci? Gak pernah sih, Kak, malah kebalikannya banget. Ibu aku di telepon sering banget bilang, Yuka, yang penting kamu kuliah yang bener, jaga kesehatan, jangan lupa makan, rezeki udah ada yang ngatur, jangan terlalu stres mikirin masa depan. Tapi batin aku tetap aja ngerasa sedih banget kalau mereka tahu kondisi aku yang sebenarnya stres dan sakit-sakitan kayak gini. Luar biasa ya Kak, kamu udah bisa lihat nih pertentangan itu. Orang tua kamu kan nyanyi kamu nih karena kamu adalah anak mereka, bukan cuma karena piala, kecepatan karir kamu, atau status sosial kamu. Sekarang kita tantang nih pikiran aku kedua kamu yang di kolom B. Tadi kan kalau nggak salah, jika aku gagal mencapai harapan orang tua, berarti aku anak yang gagal. Coba kita debat begini. Apakah adil dan logis kalau seluruh nilai diri kamu sebagai seorang manusia itu
dinilai secara total cuma dari satu kejadian kegagalan nih dalam transisi karir setelah lulus kuliah. Sebenarnya nggak adil kak. Aku tahu itu nggak masuk akal. Tapi rasanya kalau lihat temen yang IPK-nya sempurna dan langsung dapat kerja sebelum wisuda, aku ngerasa diri aku ini kosong, kayak nggak punya nilai apa-apa kalau dibandingin sama mereka. Berarti kamu ngecat diri kamu tuh nggak berguna ya, cuman karena satu hal, yaitu kalah cepat dapat pekerjaan. Itu namanya global evaluation alias ngecap buruk diri sendiri secara keseluruhan. Padahal kamu punya banyak sisi yang baik nih, yang lain ya kan? Iya sih kak, aku sebenarnya aktif di organisasi. Terus aku juga punya teman-teman deket yang selalu ada. Dan IPK aku juga nggak jelek-jelek amat. Tapi semua itu langsung hilang gitu aja pas rasa minder itu datang. Nah, itulah bahayanya ngecap diri sendiri secara sepihak. Kamu mengabaikan nih semua kelebihan kamu dan cuma fokus ke satu hal yang belum kamu capai. Apakah itu adil buat diri kamu yang udah berjuang keras selama ini? Enggak kak, itu nggak adil banget buat diri aku. Aku udah terlalu jahat sama diri aku sendiri selama ini, selalu nuntut sempurna tanpa ampun. Oke, menyadari hal ini memang berat ya juga. Itu bukti kalau kamu tuh mulai peduli dan ngerti berdamai sama diri sendiri. Makasih banyak ya Kak Gita. Rasanya lega banget setelah bisa ngakuin kalau aku udah terlalu keras sama diri aku sendiri. Tepat banget, kamu tuh pribadi yang utuh, unik, dan berharga juga. Kamu tuh anak yang berbakti, mahasiswa dengan konselor yang punya empati tinggi, teman yang baik, orang yang berjuang keras nih menuntut ilmu di kota orang, dan kamu tuh punya banyak potensi kreatif lainnya. Jadi keberhasilan atau kegagalan dapat kerjaan setelah lulus itu cuma satu bagian kecil atau satu fase transisi dalam hidup kamu, bukan keseluruhan nilai diri kamu sebagai manusia. Apakah masuk akal nih kalau kamu ngecat diri kamu sebagai anak yang gagal? Secara keseluruhan kan cuma karena perjalanan karir kamu belum kebuka secepat orang lain. Udah masuk akal Kak, itu kejam banget buat diri aku sendiri. Aku sadar kalau nilai diri aku yang sesungguhnya jauh lebih gede daripada sekedar status seberapa cepat aku dapat kerjaan setelah lulus nanti. Makasih banyak ya Kak, udah bantu aku sadar betapa berharganya diri aku, bahkan dengan segala kekurangan aku saat ini. Aku ngerasa aman ada di ruangan ini, bahkan ketika aku harus kelihatan rapuh dan diterima padanya tanpa syarat. Sama-sama ya Kak. Nah ini tuh nunjukin kerapuhan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian yang luar biasa buat jujur pada diri sendiri. Sekarang kita bahas pikiran kaku ketiga ya di kolom D. Masa depan aku wajib berjalan sesuai rencana. Coba kita pakai debat fungsional alias lihat nih kegunaan buat hidup kamu. Jika kamu dengan terus-menerus menuntut kalau masa depanmu itu wajib berjalan 100% itu sesuai dengan rencanamu, hal ini tuh ngebantu bikin masa depan kamu jadi lebih pasti atau ngebantu belajar kamu jadi lebih fokus dan bikin tidurmu jadi lebih nyenyak gak? Atau malah kebalikannya? Kebalikannya banget Kak, pikiran itu justru bikin otak aku macet total. Aku jadi gak bisa fokus belajar karena konsentrasi aku buyar mikirin skenario terburuk.
dada aku juga sering berdebar-debar, dan aku malah jadi insomnia parah yang bikin fisik aku lemas sepanjang hari. Jadi pikiran aku itu sama sekali gak berguna dan malah merusak kesehatan mental aku. Bener banget Ika, itulah yang dinamakan keluasan atau kefleksibelan mental manusia. Kalau kita memegang pikiran kaku, kalau hidup itu wajib sesuai rencana, pas kenyataannya nggak sejalan, kita tuh bakal langsung hancur karena stres. Tapi kalau kita punya pikiran yang luas nih, tanpa tekanan berupa preferensi nih, keinginan yang fleksibel kayak aku pengen banget masa depan aku tuh berjalan sesuai rencana, tapi kalaupun enggak, aku bakal tetap beradaptasi dan nyari jalan alternatif lain. Gimana menurut kamu yang bakalan bikin kamu lebih tangguh nih ngadepin hidup? Jelas pikiran yang luas itu rasanya jauh lebih adem di hati dan ngasih ruang buat aku untuk bernafas, serta lebih kreatif nyari jalan keluar lain kalau rencana awal aku gagal atau ketunda. Oke, sekarang kita beralih ke pikiran kamu yang keempat ya, yang bisa dari kamu nih. Yaitu kegagalan adalah sesuatu yang sangat buruk dan gak bisa diterima. Kita lakuin beberapa lagi ya. Apakah benar nih kegagalan itu sepenuhnya bernilai 100% buruk tanpa adanya celah pembelajaran atau hikmah positif sedikit pun di dalamnya? Kamu kenapa ngecap kegagalan sebagai kiamat kecil? Padahal kan kegagalan itu guru terbaik yang dialami sama semua orang sukses di dunia ini. Mungkin karena aku ngerasa gak punya ruang aman buat gagal, Kak. Aku ngerasa pengorbanan orang tua aku terlalu mahal untuk dibayar pakai kegagalan. Jadi aku ngerasa aku gak berhak buat gagal atau berproses kayak orang lain. Nah, pikiran kalau pengorbanan orang tua itu mewajibkan aku bebas dari kegagalan itu beban pikiran yang berat banget buat kamu pikul sendirian nih Kak. Padahal kalau kita tanya ke orang tua kamu nih, apakah mereka lebih milih lihat kamu sukses instan tapi kondisi mental kamu hancur, sakit-sakitan, insomnia parah, bahkan depresi, atau mereka lebih suka lihat kamu berproses dengan sehat, tumbuh bertahap, dan menjalani hidup dengan tenang meskipun ngadepinnya beberapa hambatan gitu. Jelas mereka lebih milih lihat aku sehat dan bahagia. Gak ada orang tua di dunia ini yang tega lihat anaknya menderita dan sakit-sakitan cuma demi mengejar kesuksesan duniawi. Aku sadar kalau aku udah salah mengartikan pengorbanan mereka sebagai tuntutan mutlak yang membelenggu hidup aku sendiri. Luar biasa kepikiran dari kamu Kak. Nah sekarang setelah kita menentang semua pikiran kamu nih, kita isi kolom terakhir nih ya di lembar ABCD ini, yaitu kolom E nya atau efek barunya. Kita susun sebuah kalimat baru yang lebih ramah, realistis, dan melegakan buat diri kamu sendiri. Kita bantu rumusin ya. Misalnya nih, aku pengen banget sukses dan ngebahagiain orang tua aku, tapi suksesnya itu nggak harus terjadi secara instan tanpa hambatan. Kalau aku nemu kegagalan atau rintangan dalam prosesnya, itu nggak bikin aku jadi anak yang gagal. Melainkan bagian dari perjalanan belajar yang berharga.
cuma bisa mengontrol usaha aku hari ini, bukan akhir di masa depan. Gimana kalimat ini setelah kamu mendengarnya di telinga kamu? Kalimat ini kelihatan rasanya menyenangkan banget dan masuk akal sekali Kak Gita. Ada kelegaan luar biasa pas aku bacanya. Terus beban di pundak aku rasanya langsung rontok seketika. Wah, kakak senang banget nih liatnya senyuman kamu mulai balik lagi ke sekarang. Wajah kamu kelihatan jauh lebih cerah nih dibanding pas pertama kali masuk ruangan ini. Iya Kak, rasanya plong banget, kayak abis lepasin batu besar yang selama ini nindih aku. Sekarang aku udah bisa napas lega lagi. Hebat, ini semua berkat keberanian kamu nih untuk mendapat pikiran kamu tadi. Tapi ingat ya, cara pandang baru ini tuh harus sering dilatih biar nempel terus di otak kamu. Pasti Kak, aku pengen cara berpikir luas ini bener-bener jadi bagian dari kebiasaan baru aku tiap hari. Tapi gimana caranya biar gak gampang lupa ya Kak? Nah, makanya setelah ini kakak bakal kasih kamu pekerjaan rumah nih, biar pikiran sehat kamu ini tuh terlalu terus nih secara mandiri di kosan. Oh gitu ya Kak. Siap, aku bakal kerjain PR-nya dengan senang hati. Kasih tahu dong Kak, PR-nya ngapain aja. Jadi gini, kakak pengen kamu nanti bawa pulang salinan lembar ini ya. Nanti di kosan, tugas kamu tuh membaca kolom E ini minimal 2 kali sehari, yaitu pas bangun tidur pas pagi nih, dan sebelum tidur pas malam, serta dipraktekin berulang kali sampai batin kamu tuh merasa tenang. Terus kalau misalnya ada pikiran kaku baru nih yang muncul, kamu juga bisa tulis proses debat mandiri kamu kayak yang kita lakuin tadi nih. Apakah kamu sanggup menjalannya kalau secara konsisten gitu? Aku sanggup Kak. Ini ngebantu aku karena biasanya kan kalau pikiran negatif itu datang di malam hari, aku cuma bisa pasrah tenggelam di dalamnya sampai nggak bisa tidur. Nah, dengan adanya lembar ini, aku ngerasa punya pegangan nyata buat ngelawannya. Oke, kedisiplinan sama komitmen kamu buat berubah tuh bener-bener luar biasa ya Kak di sini. Oh iya, nggak kerasa kita udah berjalan cukup panjang nih, dan sekarang kita udah masuk ke 10 menit terakhir dari sesi konseling kita hari ini. Kakak pengen pakai sisa waktu ini tuh khusus untuk mengevaluasi gimana jalannya sesi konseling kita hari ini dari sudut pandang kamu. Nggak kerasa ya Kak, sesi konseling kita udah hampir selesai. Dari sudut pandang aku, sesi hari ini bener-bener luar biasa dan mencerahkan banget Kak. Aku nggak cuma dengerin nasihat, tapi diajak buat mikir, menganalisis, dan mematahkan sendiri ketakutan-ketakutan aku secara logis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya kendali penuh atas pikiran aku lagi, dan dada aku rasanya lapang banget sekarang. Aku merasa siap banget buat ngadepin ketakutan aku. Syukurlah, kakak ikut lega nih dengarnya. Perubahan fisik dan emosional kamu yang positif ini jadi bukti nih kalau pikiran sehat kamu udah mulai bekerja mengambil alih kendali. Coba kamu rangkumin kembali apa aja sih poin penting atau pemahaman baru yang kamu dapat sepanjang sesi hari ini. Poin penting yang aku dapat itu, pertama, kecemasan aku selama ini bukan disebabkan sama masa depan atau harapan orang tua aku secara langsung, melainkan sama tuntutan kaku di kepala aku sendiri yang ngewajibin aku selalu sukses tanpa celah.
kedua, aku sadar kalau nilai diri aku sebagai manusia itu nggak ditentukan dari seberapa cepat aku dapat pekerjaan atau keberhasilan karir setelah lulus kuliah. Yang ketiga, kegagalan itu bukan berarti kiamat kecil atau akhir dari segalanya, melainkan proses belajar yang wajar dan manusiawi. Dan yang terakhir, aku punya tugas rumah buat membaca lembar kerja ABCDI ini di kosan secara rutin biar otak aku terbiasa berpikir luas dan rasional. Luar biasa sekali ke pemahaman kamu. Kamu benar-benar menginternalisasi nih konsep heredity ini dengan sempurna dalam waktu singkat. Kakak bangga banget nih lihat kemajuan pesat kamu hari ini. Berhubung waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, kita akhiri sesi hari ini sampai di sini dulu ya. Baik Kak Gita, makasih banyak sekali lagi atas bantuannya hari ini. Aku ngerasa punya harapan baru sekarang buat melangkah ke depan tanpa rasa takut yang bikin lumpuh lagi. Nanti yuk Kak, kita bakal ketemu lagi buat sesi kedua di Selasa depan ya, di jam yang sama di ruangan nyaman ini ya. Khusus buat mengevaluasi gimana sih jalannya tugas rumah kamu pakai lembar ABCDI ini. Sebelum kita tutup sepenuhnya, apakah ada hal penting terakhir yang pengen kamu sampaikan atau tanyain ke kakak? Kayaknya buat sekarang udah cukup banget dan jelas semua kok Kak Gita. Aku udah nggak sabar buat pulang dan mulai mempraktikkan tugas rumah ini dengan penuh semangat baru. Sempurna, tetap semangat ya. Jaga kesehatan fisik kamu juga dan nikmatin setiap proses belajar kamu minggu ini. Sampai ketemu Selasa depan ya. Makasih banyak sekali lagi ya Kak. Sama-sama Yuka. Yuk kakak entar ke depan. Oh iya, ini dibawa ya. Hati-hati di jalan ya. Iya Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.